Oke. Assalamualaikum Pak Selamat Kon. malam, Bagus. Malam bagus. Gimana Pak Kon? Wah, Sehat? Damang. Alhamdulillah. Ya. Apunten, maaf ini ganggu waktunya ngarerewong itu. Saya main ke Wah, rumah dengan tuh. senang hati Pak Kon. Ya biasa we lah. Wih di kebon ya. Sok gua. Kira-kira pada aya naon ya Pak Kon asara reuas itu ya teh. Itu ya Pak. Sakedik nu hayang ngobrol teh. Yang Hmm. kayak rencana ngobrol, teman bicara sedikit sharing lah. Iya Terus iya. di sekolah sebenarnya mah. Hmm. Jadi saya teh pengen aya pembelajaran anu menyenangkan lah kan Pak Agusnya terkenal jago bikin kontennya pembelajaran menyenangkan konten dan sebagainya kayak gitu jadi pas saya tuh bosen saya rencananya tuh hayang pengen lah gitu ikutin Pak Agus bikin konten menarik bikin pembelajaran yang menarik tapi saya tuh bingung aduh kumaha itu. Hmm. Nah, sebelumnya Pak Kon ini nggak apa-apa saya rekam ini teh Nggak untuk apa-apa Pak. bahan pembelajaran ke depannya gitunya supaya ada Bisa dokumentasi. Tenang nggak ndak. apa-apa Iya. jadi artis YouTube sekali mah tenan aman. Ya iya terima kasih ya tuh Pak Kon kalau menyetujui. Jadi Pak Akon teh ingin membuat pembelajaran atau konten media sosial ini teh. Konten pembelajaran sih Oh tapi yang menarik itu kemudian Pak Agus mah jagonya seninya jago kontennya jadi lawan ke kelas teh kalau kelas teh sigana seru tuh jeung Pak Ustaz. Saya teh pengen pengen coba kelas gitu teh kumaha sih Pak Gus carana. iya. Kenapa Pak Akon teh ingin membuat konten pembelajaran yang menarik di kelas teh? Kenapa itu teh alasannya? Hmm, supaya itu jenuh we kan rata-rata kita belajar Oh konten yang biasa-biasa yang menggunakan PowerPoint praktek rasanya pengen ada pembaharuan aja ada pembaharuan ada sesuatu yang baru ketika pembelajaran ada sesuatu eh, yang baru lah yang refresh untuk anak-anak. iya iya. Kan selama ini cuma PowerPoint, terus nonton video, ya gitu-gitu aja sih Pak. Jadi harapannya yang saya pengen tuh ada sesuatu yang baru lah yang bisa memancing pembelajaran itu Hmm. lebih lebih aktif belajar lagi. Mereka lebih terpancing untuk pembelajaran lagi kayak gitu sih Pak. Oh iya. Nah, menurut Pak Akon pembelajaran yang Pak Akon lakukan saat ini gitunya kalau dari 1 sampai 10, kalau idealnya 10, konten-konten pembelajaran yang Pak Akon buat selama ini teh ada di angka berapa kira-kira itu teh? Ya, saya pelajarannya konten-konten standar sih Pak. Kayak kayak hal standar paling cuma baru 7 Pak itu 7 pun nggak terlalu bagus ya baru baru 7 lah masih masih belajar. Ya. Kira-kira apa hambatannya itu teh? Kesulitannya di mana yang menjadi hambatan untuk hal tersebut teh? Hmm, yang pertama pastinya untuk nyiapin konten itu hmm, apa? Yang pertama terpikir tuh ribet. Nyiapin konten itu ribet. Pandangan pertama nih. Yang kedua, jujur saya juga nggak terlalu paham gitu dengan pembuatan konten seperti itu. Makanya masih apa? Masih menggunakan PowerPoint, menggunakan ini. Tapi lama kelamaan kan jenuh juga Pak. Saya pengen ada sesuatu yang baru. Makanya saya nyamperin Pak Agus nih. Pengen belajar gimana sih caranya gitu. Bisa menyenangkan di kelas. Jadi intinya mah dalam pikiran Pak Akon teh lumayan ribet gitu ya membuat konten yang menarik itu teh. Mm. Tapi menurut Pak Akon kira-kira eh, opsi-opsi untuk membuat peningkatan, membuat konten yang lebih menarik itu peluang-peluangnya teh dari mana aja kira-kira yang bisa dipelajari gitu menurut Pak Akon? Mungkin di video di YouTube mungkin banyak ya Pak. Oh iya di YouTube. Terus kalau Atau teman belajar Pak ke Akon teman. sendiri misalkan di sekolah gitu ya, ada nggak Mhm. yang sudah mempraktekkan hal tersebut konten-konten menarik itu? Rasanya Ada. ada satu teman rasanya. Nah, eh, beliau teh eh, berkomunikasi nggak sama Pak Akon lumayan dekat gitu atau gimana? Secara apa?
secara individu dekat, Iya. lumayan dekat sama dia, sering ngobrol, sering bercanda. Cuman agak sedikit canggung juga, beda sama dengan Pak Agus. Saya agak agak bebas kalau dengan Pak Agus ngobrol. Tapi dengan dia agak sedikit sedikit canggung Pak gitu. Oh, seperti itu. Nah, eh ketika kita memiliki peluang gitu ya, memiliki ada yang bisa dilakukan di orang sekitar kita, tentunya itu sudah menjadi menurut saya sudah menjadi modal yang sangat besar untuk peningkatan kompetensi kita ya, Pak Kon. Nah, selain selain rekan gitu ya, dalam pembelajaran menarik, kira-kira tadi Pak Kon kan dari YouTube, terus dari teman. Kira-kira kalau misalkan dari peserta didik sendiri ada nggak eh, pernah dilakukan nggak brainstorming gitu anak-anak kira-kira konten yang menarik untuk pelajaran kita yang ingin kalian lakukan apa ya pernah dilakukan seperti itu nggak Pak Kon? Pernah sih Pak saya nanya karena rata-rata sukanya main. Jadi, Pak permainan Pak, Oh game. iya. Malu anak anak SMK kan, terutama anak PKR laki-laki semua Pak. Jadi sukanya itu main game, main Hmm, permainan. ya tuh berarti kita sudah ada 3 variabel ya Pak Kon. Sumber belajar ada satu dari YouTube, terus ada rekan juga yang bisa diajak komunikasi dan diajak sharing. Terus yang ke variabel ketiga demand-nya ada. Jadi si anak tuh ternyata menurut anak tuh pembelajaran yang menarik teh pembelajaran yang apa menggunakan game seperti itu ya Pak Akon. Jadi Iya Pak. kira-kira untuk membuat metode pembelajaran di kelas atau konten pembelajaran di kelas yang menarik dengan 3 variabel itu apa yang akan Pak Akon lakukan gitu dengan sudah mempunyai 3 peluru itu gitu. Tapi kalau kalau eh, dari tiga itunya, Ya, kayaknya saya sedikit kepikiran lah ya. ya. Barusan kepikiran, kayaknya kalau buat media belajar dengan permainan, kayaknya seru kayaknya. Hmm. Iya, iya. Mungkin di YouTube mungkin nanti bisa saya cari atau nanti di temen nanya ada nggak sih media pembelajaran atau metode belajar yang isinya permainan tapi tidak melenceng dari pembelajaran. Itu sih Pak yang saya kepikiran Nah, kalau ketika ngebahas yang tadi keluar tadi teman ada, video ada, ternyata narasumber kayaknya lebih kepikiran ke sana Pak. iya. Jadi lumayan sudah ada strategi gitu ya Pak Akon eh, Hmm, membuat eh, permainan yang relevan dengan materi ajar untuk anak-anak Pak Akon berarti ya. Nah, kira-kira hal tersebut teh bakal dilakukan kapan menurut Pak Akon? pengennya secepatnya pengennya. Ya, Tapi mungkin besok lah saya besok kan ada kegiatan di sekolah besok nanti ngobrol dulu sama temen yang bisa permainan itu mungkin besok mau nanya-nanya dulu gimana sih cara bikin permainan yang tidak melenceng dari konten pembelajaran. Mungkin ada sih nggak ada atau tidak sih trik-trik yang bisa membuat game. Mudah-mudahan besok ada jawaban yang bisa membantu. Jadi pembuatan media pembelajaran bisa hmm. mudah-mudahan sebulan bisa terkejar Pak. Oh ya, Pengennya udah. lebih cepat lebih baik. Berarti udah ada eh, target waktu ya 1 bulan Pak Akon. Nah, menurut Pak Akon, misal Pak Akon udah bisa nih, udah komunikasi dengan teman, udah lihat referensi di YouTube, udah bikin konten pembelajaran. Menurut Pak Akon, hal tersebut udah berhasil kalau bagaimana gitu? Kalau medianya udah jadi ya, media udah jadi, terus media itu dikatakan berhasil kalau eh, pembelajaran itu lebih memancing anak untuk lebih belajar dan lebih bertanya. Oh, Interest buat mereka belajar tentang sesuatu lebih terlihat lah. Kan beda oh, kalau ketika lihat video atau PowerPoint ini jenuh, kadang ngantuk, kadang dia mudah-mudahan dengan media itu apa ketertarikan untuk belajar itu lebih lebih terpacu lagi Pak. iya.
Nah, menurut Pak Akon kan itu udah adanya, udah tahulah tingkat keberhasilannya di mana. Apa komitmen Pak Akon kan selama 1 bulan nih ingin melakukan itu, apa komitmen untuk menjaga, eee, komitmen untuk menjaga keberhasilan hal tersebut ya, bagaimana Pak Akon menjaganya? Ya setiap hari harus terus belajar Pak. Oh, Memperbaiki lagi apa yang kurang harus diperbaiki, apa yang tidak tahu harus dicari tahu. oh Ya, iya, intinya bagi saya ternyata tidak ada ilmu panutupnya. iya, Kita harus terus belajar lah karena setiap hari berubah-berubah terus, konten aja berubah terus, pendidikan pengetahuan berubah terus. iya, berefleksi berarti Pak Akon ya. Nah, Refleksi diri aja. kira-kira, eee, dari teman atau atasan atau rekan sejawat Pak Akon, siapa yang akan Pak Akon ajak supaya, komitmennya lebih lebih kuat gitu. Jadi ada temen yang mengingatkan atau ada atasan, "Pak, saya ingin melakukan ini selama 1 bulan," gitu. "Tolong di, eee, sur supervisi dalam 1 bulan ini." Nah gitu. Siapa kira-kira teman atau atasan mungkin yang akan diajak Pak Akon untuk menjaga komitmen tersebut? Paling apa karena ini pendidikan ya Pak ya. Terus Iya, anggap saja pengen disupervisi lah saya gitunya. iya. Paling saya eh, ke atasan kok ke kurikulum yang Oh, iya. apa membidangi apa pembelajaran. Jadi ketika saya belajar sekarang targetnya 1 bulan ke depan, mudah-mudahan beliau mau mendampingi saya dan mau menilai saya jadi ketahuan di mana kurangnya, di mana jeleknya. Oh, iya. Sebagai bahan refleksi untuk perbaikan. Oh, iya. Oke, berarti tuh Pak Akon kan, yang awalnya tadi memiliki niat untuk merubah konten pembelajaran agar lebih menarik dan sudah, ternyata sudah punya sumber belajar, sudah punya konten apa yang diinginkan anak dan ada juga rekan yang bisa membantu. Nah, Pak Akon juga sudah punya tenggat waktu yang jelas dan komitmen yang jelas, juga ada pihak lain yang akan menjaga komitmen tersebut. Sudah lengkap sih ini mah, tinggal menjalankan berarti Pak Akun ya? Mudah-mudahan bisa istiqomah bagus. Mhm. Oh. Eh, berarti kira-kira menurut Pak Akon semenjak sesi ini berlangsung, apa yang Pak Akon rasakan kira-kira setelah melakukan sesi coaching ini? Hmm. Apunten ya ngawaganya lagi istirahat tapi setelah ngobrol santai dengan Pak Agus nih rasanya jadi keterangan lah yang Mmm, tadinya hanya keinginan saja yang belum tahu ujungnya kayak apa setelah ngobrol dengan Pak Agus ternyata oh ada cara lo kayak gini lo caranya. Keinginan saya itu harus pakai seperti ini cara apa cara untuk menggapainya setelah ngobrol dengan Pak Agus enak nih ngobrolnya santai nggak berasa di apa berasa digurui lah ya. nah iya, Ternyata eh, apa yang saya harapkan itu mudah-mudahan bisa terlaksana dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Hatur nuhun bagusnya, aduh punten iya, ngawagal waktosnya teh. iya, alhamdulillah Hatur kalau ada. nuhun pisan, hatur nuhun tos waktosna, hapunten diwagal waktu istirahatna. Rawasin ngobrol Alhamdulillah sareng Pak Agus mah agak santai. alhamdulillah Pak Akon kalau ada manfaatnya malah, semoga percakapan ini tidak hanya sekedar menjadi percakapan, tapi dapat menjadi bekal kita di masa depan untuk memperdalam ilmu yang akan berguna bagi anak didik kita, Pak Akon. Amin, amin, amin. Oke. Hatur nuhun bagus hapunten sanes kirang sono teh, badai bojangan deui. Borotos ngaliwat Pak Akon. Aduh, mangga atuh Awes ari kitu. dibungkus ya dibungkus, Oke. dipicu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.